Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran ya? Kedengeran, Pak. Oke. Oke, kita mulai perkuliahan hari ini ya. 2 menit lagi sih, tapi kita mulai aja biar cepat selesai. Ini saya lihat ada Nathan nih. Nathan jadi pindah ke kelas karyawan atau gimana? Tadi saya dengar dari dia Zaki, kamu itu ya magang ya? Iya, Pak. Tapi nggak pindah karyawan sih, Pak. Oh nggak pindah? Ini sekarang Mm-mm. jadinya masuk atau gimana? Baru hari ini aja? Sampai sampai dan seterusnya juga, Pak. Gimana gimana? Putus-putus sampai kuliah beres. Iya, Pak. 6 bulan sih sampai November. Oh ya berarti udah lewat dong kalau November. Berarti dianggap sampai beres ya. Oke, kita mulai ya. Jadi minggu lalu kita udah bahas untuk digital forensik di Windows ya. Sekarang kita bahas Linux untuk digital forensik. Nah, ini beberapa yang kita bahas. Yang pertama OS dan file system. Ini sebetulnya udah dibahas ya sebelumnya ya. Lalu yang kedua virtual file system. Kita akan coba ulas lagi di sini sedikit. Lalu ada path dan path variable. Minggu lalu kita udah bahas apa itu absolute path. Lalu ada relative path ya. Ini sama sebetulnya konsepnya dengan yang ada di Windows. Cuma ini kita coba di OS Linux. Lalu ada beberapa Linux command. Ini basic-basicnya aja sih. Mungkin juga ada yang udah sering pakai Linux ya, tapi mungkin ada juga yang belum pernah pakai. Nah, kita bisa komparasi mana yang di Linux dan di Windows ini bedanya apa gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ya di sini ini mungkin yang populer ya OS-nya. Di dalam OS itu ada file system, di mana dia bertanggung jawab untuk mengorganisasikan semua file-file yang ada di operating system. Nah, kalau di atas kita lihat ada Android, ada Windows, ada dua nih saya juga nggak tahu apa dua ya. Versi Windows ya Windows aja gitu. Terus ada Ubuntu, ini salah satu distribusinya aja sih. Karena kalau udah ada Linux di situ, kalau ada Mac dan ada Chrome OS. Harusnya dimasuk juga ya ada iPadOS, ada iOS, ada apa lagi Harmony OS gitu udah makin banyak sekarang. Nah, ini kalau kita lihat keseluruhan operating system yang ada maupun yang pernah ada gitu ya di dunia lah ya. Dari mulai kernelnya kita lihat di sini ada MS-DOS ya. Sebentar ini saya pakai. Nah, ini MS-DOS, ini Windows nih ya. Tunggu, kok aneh ya. Ini pointer saya kelihatan nggak ya? Kan, Pak? Kelihatan ya? Iya. Oke. Nggak, soalnya ini gerak-gerak juga di sini. Oh, oke. Ya, di sini ada MS-DOS ya. Ini chip di Windows pertama kali sebelum ada Windows dipakai MS-DOS. Nah, saya ingat dulu awal-awal pakai Windows, buat masuk ke Windows harus pakai floppy disk 3,5. Masukin dulu tuh floppy disk Star X baru Windowsnya jalan. Gitu. Nah, ini pakai Windows kernel 9X, lalu di tahun 2000-an ini ada Windows 2000 pakai Windows anti kernel. Jadi sebetulnya semuanya pakai kernel gitu ya. Nah, jadi ya sebetulnya kebagi dua ya kiblatnya pakai Windows dan satu lagi pakai Unix. Nah, Unix itu kita tahunya cuma kenalnya Linux saja ya. Nah, karena yang sering dipakai banyaknya Linux itu banyak distribusinya ada Debian, ada Fedora, ada Gentoo, ada OpenSUSE, ada Android, bahkan yang versi Indonesia juga ada Blankon ya. Kalau dulu Blankon namanya. Sekarang kayaknya apa ya, Garuda atau apa gitu. Nah, itu ada juga yang distribusinya punya Indonesia. Kita bisa pakai juga. Kalau nggak salah, oh, yang Indonesia itu pakai base-nya apa ya, Debian kayaknya.
atau Ubuntu gitu ya. Nah, itu bisa dicari juga tuh. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini, Ubuntu itu, Linux itu turun dari Unix. Dan yang kita lihat lagi di Unix ini ada berbagai macam ya turunannya. Nah, ada QNW kernel, ini BlackBerry ya. Kalau ada BSD, dulu ada namanya SunOS, dia membuat Solaris. Nah, ini mirip-mirip Linux gitu ya, tapi dibuat oleh Java. Jadi di jalan di atas Java. Java semua tuh lingkungannya. Kayak berat sih waktu itu dan nggak bertahan lama ya. Saya juga nggak tahu dulu Solaris dipakai buat apa. Tapi saya coba Solaris itu tahun 2000, sekitar 2009 kayaknya. Ada Solaris dan emang nggak terlalu populer sih. Lalu kita punya BSD kernel, tapi bukan Bumi Serpong Danai, Bumi Serpong Damai ya, BSD. Nah, BSD kernel yang baik dipakai ini ya, untuk orang-orang jaringan gitu, pakai FreeBSD. Nah, lalu ada OpenBSD, ada NetBSD. Setelah itu ada turunannya lagi dari Unix ini, XNU kernel, namanya Darwin OS. Nah, Darwin OS itu yang eh, digunakan oleh macOS dan iOS. Tuh, makanya kenapa perintah-perintahnya itu mirip gitu ya antara si Linux dengan macOS. Karena dia masih turunannya nih. Si Darwin ini turunan dari Unix. Ini banyak banget di sini. Sampai ke Chrome OS juga dia masih pakai Linux kernel. Nah, ini beberapa yang nostalgic ya. Saya pakai dulu Ubuntu. Ubuntu mulai dari Ubuntu 3 atau 2 gitu ya. Saya lupa. Pokoknya di bawah Ubuntu 5. Dulu distribusi Ubuntu ini, karena kita internet susah gitu ya. Dan download itu lama ya. Kalau kita beli DVD-nya hampir nggak pernah nemu gitu. Kecuali yang bajakan. Ada yang udah ngedownload, di burning ke CD, bajakan. Nah, itu pengalaman pertama saya pakai Linux itu justru dari CD bajakan. Dulu pakai Mandrake namanya. Linux Mandrake itu saya pakai tahun berapa ya? Kayaknya 2017, 2007 kayaknya kalau nggak salah. 2007 atau 2008 itu. Itu saya beli di, dulu ada masjid. Nah, kalau selesai pulang bubaran sekolah gitu ya, bubaran sholat, dia jualan banyak tuh CD. Saya beli di situ. Kalau nggak salah 6 CD gitu ya. Untuk ngejalanin si Mandrake itu. Dari Mandrake, beberapa versi berubah jadi Mandriva. Nah, tapi sekarang saya nggak tahu nih. Mandriva kayaknya udah nggak ada. Apa digantiin sama si, bukan Ubuntu ya, mungkin jadinya ke yang lain nih, OpenSUSE ya kalau nggak salah. Karena setelah Mandriva saya coba OpenSUSE waktu itu, pakai KDE. Nah, jadi pakai KDE ya, OpenSUSE itu waktu itu. Kalau si Mandrake kayaknya dulu kayak KDE semua deh. Setelah itu ada Ubuntu. Ubuntu saya kalau dulu pesen, jadi kirim email gitu ya, ngasih alamat, ngasih nama. Nah, mereka beneran kirimin dari Belanda waktu itu, dikirimin CD-nya. Packaging mah bagus, saya lupa nah di mana ya dulu. Sempat 3 rilisan Ubuntu saya minta kalau nggak salah. Dikirimin ke rumah. Alamatnya saya lihat dari Belanda waktu itu, alamatnya Ubuntu. Tuh, Ubuntu 4 atau Ubuntu 5 gitu waktu itu. Pak saya. Ada 3 seri. Yang cukup nostalgic ya. Nah, sekarang ada Red Hat, ya, di bawahnya CentOS yang sekarang CentOS udah nggak ada ya. Banyak nih turunan orang-orang CentOS yang akhirnya dibikin lagi. Kalau saya pribadi Linux pakai Fedora dibanding dengan Debian ya. Dulu Ubuntu, tapi sekarang di laptop saya yang ini juga ada Fedora gitu. Karena apa ya? Lebih enak sih, nggak usah macem-macem sih. Kalau saya sekarang mikirnya nggak ada kustomisasi dan lain-lain, dan lebih stable aja Fedora. Dari segi rilis juga lebih seamless gitu ya. Oke, ini eh kita intermezzo dulu ya. Jadi operating system family tree. Nah, kita bisa lihat turunan-turunannya dari Unix kernel, lalu ada turunan ke Linux kernel. Selain itu, Unix kernel juga dia menurunkan ke XNU kernel dan Darwin OS yang nanti jadi cikal bakal OS X dan iOS. Oke, selanjutnya common features of OS. Jadi ini fitur-fitur yang ada di OS nih, yang memang
selalu ada ya yang biasanya ada. Ada proses manajemen, ada memory management, ada file system, ada device driver, ada networking, security, dan I/O. Nah, ini di level operating system. Ini adalah definisi file system dan file. File adalah sebuah koleksi informasi yang saling berkaitan. Nah, informasi itu disimpan pada sistem penyimpanan ya, atau kalau di sini sebut non-volatile storage, magnetic disk, optical disk, dan tapes. Nah, bedanya non-volatile sama volatile apa? Ada yang masih ingat di sini? Non-volatile dan volatile. Mana ingat? Nah, kalau non-volatile, ini contohnya magnetic disk, optical disk, tapes. Nah, volatile gimana volatile? Yang bisa bantu jawab? Ramli Usman, Habibie, Ilham, Ita, Fatrozi, Oki, Asianus, Romi, Zulfa. Pernah dengar nggak sebelumnya? Volatile atau non-volatile? Belum, Pak. Belum ya? Iya, Pak. Biasanya ini di pengenalan dasar komputer nih. Biasanya volatile dan non-volatile. Oke. Volatile itu yang memang kalau dia mati dia nggak akan hilang gitu ya. Artinya bertahan gitu ya. Contohnya ini misalnya flash disk, hard disk. Nah, kalau non volatile kebalikannya. Jadi kalau kita riset aja dia udah hilang gitu. Non volatile, yang volatile tuh contohnya misalnya apa RAM, terus misalnya di prosesor gitu. Nah, itu volatile. Oke, itu pengertian dari file ya. Filenya itu adalah berbagai kumpulan dari berbagai informasi yang saling terhubung atau memiliki korelasi. Nah, informasi tersebut disimpan ke dalam sebuah wadah penyimpanan. Kita bisa bilang itu wadah penyimpanan seperti magnetic disk, optical disk, CD ya, optical disk atau tapes. Jadi ada juga tapes yang kayak VHS ya. Mungkin di sini kalau ada yang pernah lihat, nah, itu buat ngerekam juga tuh VHS. Dulu saya ketemu yang magnetic tape itu waktu saya PKL di First Media waktu itu. Yang baru ngeliat tuh, oh, segede gitu dulu berapa ya? 1 tera gitu ya. Tahun 2008 ya kalau nggak salah. Ya, tahun 2008 1 tera satu magnetic tape itu. Satu tapes. Nah, itu file. Lalu ada file system. File system itu adalah bagaimana suatu sistem itu diberikan nama, disimpan, dan nanti akan dipanggil dari storage device. Nah, ini file system. Kalau diibaratkan ya, file itu adalah dokumen-dokumen, file system itu ya ini, si tempat penyimpanannya beserta di situ ada indexingnya ya. File ini punya siapa, dan lain sebagainya. Oke, nah ini secara umum ya, gambaran dari file dan file directory. Nah, kalau file itu ya warna ungu di sini. Kalau directory itu folder sebetulnya. Folder di dalamnya ada file-file apapun. Simpelnya kayak gitu. Oke. Nah, ini beberapa file system yang digunakan oleh sistem operasi. Kita udah sempat bahas ya. Di Linux itu banyak ya yang kita bisa pilih. Ada journaling file system, ada XFS, lalu ada BRTFS, ada untuk EXT, EXT 2, 3, 4. Untuk di macOS hanya cuma satu ya, pakainya EPFS. Oh, karena ya kalau kita udah dapat macOS, ngapain lagi di eh, install ulang lagi ya, atau di oprek-oprek lagi OS-nya. Tinggal pakai aja udah bagus. Tuh. Lalu ada Microsoft Windows, kita udah bahas ada FAT dan ada NTFS di Microsoft.
Oke, ini sebuah analogi ya, di mana bagaimana cara kita menyimpan file, lalu manage file, manage storage box. Jadi kita gimana caranya untuk menyimpan file di dalam suatu sistem. Nah, box ini indeksnya juga di sistem. Misalnya contohnya gini ya. One person rents one or multiple boxes. Jadi Frank ini dia punya boxes ID 1, 2, 3. Artinya dia punya kardus, ada 3 kardus untuk Frank ini. Gimana caranya kita menyusun gitu ya, supaya mudah ditemukan nanti. Nah, ini contohnya kayak gini sih. Kalau kita lihat ya, storage itu adalah box. Kalau di file storage itu namanya sektor. Cara penggunaannya person rent boxes. Kalau file storage, filenya menggunakan sebuah sektor. Nah, kalau manage system, rental management system ya. Kalau file storage ya, file management system. Oke, ada selanjutnya virtual file system. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada. Nah, virtual file system. Kita bisa bayangkan virtual file system ini adalah seorang yang ingin berkomunikasi dengan siapa saja. Yang atas without any interpreter. Ada beberapa banyak untuk bahasa yang harus kita kuasai ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 itu beda semua. Nah, kalau pakai interpreter, tinggal pakai Google Translate, akhirnya kita bisa ketemu, bisa ngobrol sama semuanya gitu ya. Nah, si Google Translate ini disebut dengan interpreter. Nah, Linux is a VPS, Virtual File Server, Virtual File System, sorry. Nah, VFS allow client application to access different types of concrete file system in uniform way. Jadi ketika si Linux itu akan mengakses jenis file yang lain, file sistem yang lain, misalkan apa? FAT32, NTFS gitu ya. Nah, ini masih bisa tetap dilakukan di Linux. Nah, dia bisa untuk melakukan akses ke file system yang memang bukan punya dirinya sendiri. Walaupun awalnya mungkin nggak kedeteksi ya, jadi kita harus mounting dulu. Beda sama Windows, mau di mounting juga nggak bisa gitu. Yang file sistemnya kalau nggak NTFS ya udah FAT itu aja dua cukup. Nah, kalau Linux nggak. Oke. Lalu eh provides an abstract layer for upper layer. Same technique with the different types of device. Lalu di sini each and everything in Linux is a file. Di semua hal yang masuk ke Linux itu dianggap sebagai files gitu. Baik itu misalkan ada hard drive, CD-ROM, dan lain sebagainya. Nah, OS itu bisa mengenali file dari inode-nya, index node-nya. Nanti akan kita lihat index node. Oke, ini secara keseluruhan penggunaan Linux di digital forensik dari pros dan cons-nya. Nah, pros-nya widely support for many file system. Jadi semua file system hampir bisa dibaca ya. Saya belum tahu sih kalau IPFS, tapi kayak harusnya bisa juga. Lalu banyak tools yang powerful gitu ya, di dalam situ. Apalagi sekarang udah all in one ya. Jadi kita tinggal pakai Kali Linux saja udah beres ya. Semua tools ada di situ. Gratis dan open source. Lalu kita bisa compile source code. Dan yang terakhir adalah flexibility. Artinya Linux itu bisa dibawa kemana aja. Jadi kita bisa install Linux di dalam flash disk. Buat yang belum tahu ya. Kayak kita install Windows itu kan di dalam flash disk ya sebetulnya. Jadi bootingnya ke flash disk. Tapi yang membedakan adalah ketika kita mau install Windows ya udah kita cuma tujuannya install aja nunggu. Nggak ada yang lain. Kalau di Linux ya kita bisa pakai itu sebagai eh, sekolah. Sorry, sorry. Sorry, tunggu sebentar. Oke, ya balik lagi. Sorry tadi ada gangguan. Jadi kalau di Linux itu kita bisa nyimpan Linux di dalam USB, dalam flash disk.
Nah, si flash disknya itu bisa jadi OS gitu. Jadi kita bisa sambil ngerjain tuh di OS itu. Tuh, jadi bisa langsung dipakai gitu ya. Tinggal booting ke dalam flash disk ya udah. Kita ibaratnya memperlakukan si flash disk itu sebagai hard disk yang sudah keinstal dan itu auto detect. Hampir semua driver yang dipunya di laptop atau di komputer itu bakal kedeteksi di si Live CD. Ya, namanya Live CD ya. Nah, si OS-nya itu juga kita bisa isi gitu. Misalnya kurang install apa dan lain sebagainya, kita bisa install di situ. Kita bisa nyimpen data juga di situ. Makanya di situ dibilang ada flexibility. Tuh, kalau pernah dengar Edward Snowden gitu ya, namanya Edward Snowden. Nah, itu ada filmnya. Terus silahkan lihat ya. Nah, dia itu dulu mantan NSA dan dia keluar dari NSA, dia ngasih tahu kejelekannya NSA lah ya. Misalnya NSA itu kalau di sini badan intelijennya, nah, badan intelijen negaranya. Nah, jadi di NSA itu banyak kegiatan yang memang melanggar privasi. Akhirnya dia keluar dari situ dan sampai sekarang dia agak apa ya, agak parno gitu ya dengan privasi. Jadi dia kemana-mana tuh kalau mau pakai komputer selalu pakai USB yang isinya Linux. Nah, itu pun Linuxnya yang dia compile sendiri, artinya dia buat sendiri lah Linuxnya, custom oleh dia sendiri. Tuh. Itu ada filmnya lah, bisa dicari nanti ya. Lalu kekurangannya apa sih kalau kita pakai Linux Digital Forensic? Learning curve. Nah, ini untuk masalah di waktu pembelajarannya, ya. Jadi lebih sulit gitu karena nggak ada graphic interface. Ini contohnya ya, saya ada coba Linux, ini berjalan di atas Docker. Ini saya pakai eh ini ada nggak ya, LSD? Wah, LSD nggak ada. Eh PT install LSD. Ini pakai Kali Linux. Kali Linuxnya berjalan di atas eh kontainer. Artinya saya pakai Docker di sini. Nah, ini contohnya. Jadi nggak perlu berjalan yang ini. Nah, ini kita nanti bisa gunakan untuk praktek forensik ya. Itu nanti setelah UTS, minggu depan tuh kita UTS ya. Kita masuk ke use case. Bisa masuk ke use case nanti sambil kita walkthrough ya. Jadi udah ada memang si walkthrough-nya, kita tinggal jalanin aja. Tuh. Nah, ini berjalan di atas Docker. Nanti untuk mempersiapkan diri di sini teman-teman yang di sini coba buat install dulu Dockernya. Nanti setelah itu kita coba install sama-sama. Pak, kalau pakai VM nggak apa-apa, Pak? VM nggak apa-apa sih, tapi itu ya concern ke resource ya. VM lumayan berat soalnya. Saya udah pakai VMware sih, Pak, soalnya dari awal. Oke, nggak masalah kalau udah ada Oh, VMware oke, nggak masalah. ya Jadi udah. Baik. memang kalau ini kita prakteknya di command prompt sih nanti kalau di sini. Cuma kalau di VM kan dia ada yang GUI-nya ya, bisa dipakai juga nanti. Gitu. Nanti kita walkthrough aja. Udah ada tutorialnya, kita cobain. Gitu. Lalu ada trustworthiness of open source tool. Nah, kadang-kadang banyak orang yang nggak percaya ke eh, apa ya, perangkat atau software-software ya, software-software open source gitu ya. Karena dianggap open source ini mungkin bahaya kali ya, semua orang tuh bisa lihat gitu si open source ini. Padahal tujuan utama open source ini bukan masalah di bahaya de security-nya, tapi open source ini memungkinkan setiap orang untuk berkolaborasi dan bisa melihat gitu transparasi ini si aplikasi ini kayak apa sih gitu. Dan gimana sih sebetulnya mereka cara cari uangnya gitu ya open source. Kenapa sampai sekarang masih hidup? Padahal kan kalau sekarang kita lihat open source, ya ngapain gitu ada open source capek-capekin aja gitu udah gratis semua orang bisa pakai ya buat apa masih ada gitu kan. Nah, open source itu salah satu cara untuk mengambil keuntungannya, kita bisa ikut pelatihannya mereka gitu. Misalkan kayak Kali Linux itu kan ada pelatihannya ya dan ada sertifikasinya. Tuh. Nah, ambilnya dari cara-cara kayak gitu. Tuh. Ini kenapa kita pakai Linux gitu ya. Karena memang toolsnya lebih lengkap sih dari Windows. Terutama Kali Linux, ya udah kita tinggal pakai aja gitu. Semua toolsnya dari situ nggak usah install install lagi.
Nah, ini contohnya ya. Ini pakai Kali Linux. Ini juga di VirtualBox nih. Pakai Terminator. Terminator itu sebenarnya sama kayak Command Prompt lah ya. Nah, tadi kita sempat bahas ya bagaimana sih si Linux ini mengenali filenya ya. Bagaimana dia bisa tahu? Ada namanya inode, index number. Jadi dia mengetahui ini. Semua file, semua folder ada index numbernya. Saya udah coba lihat di sini ya. Oke, kita sambil coba. Bikin aja di sini. ls min i. Nah, kebetulan di sini saya di home kosong. Dan saya balik ke root, root lalu ls. Ini beberapa perintah si di Linux ya. Kita udah masuk ke perintah Linux. Nah ini eh, index node-nya. Nah, artinya nanti dia akan yang memanggil ini sama kayak database lah ya. Database kan ada ID-nya. Oke, what is inode? Inode is ID of file and folder. Ini unique number. Nah, misalnya inode nomor segini, di dalamnya nih ada file apa aja, ada folder apa aja. Nah, ini ada inode-nya juga. Gitu. Lalu di situ ada data struktur file. Di situ ada size, ada timestamp, ada direct box, indirect box, dan lain sebagainya. Nah, gimana sih si file system itu mengakses file ya dia pakai inode ID. File name itu jadinya inode ID ya sama kayak prinsip database gitu ya. Karena dia pakai table, files allocation table. FAT. Oke, ini untuk kita mau tahu ya help balik lagi sama kayak Windows. Nah, ini dokumentasinya gitu ya, manualnya. LS itu apa sih? Nah, LS adalah list information about the files in the current directory by default. Jadi kita mau lihat di dalam sini ada list file folder apa aja sih. Tuh, nah ini pakai LS. Sisanya apa? Sisanya kita bisa baca sendiri nanti di sini mau diapain gitu ya dengan LS-nya. Ada sorting, ada time word dan lain sebagainya. Oke, nah kita mau lihat di sini untuk disk free information. Pakai perintah df. Oke, ini kayak gini ya. Itu pada inode-nya juga di sini. I use ini ya ada 1 tera gitu ya. Ini kan nggak terlalu kelihatan. Nah, kita bisa lihat readable formatnya. Df min H. Oke, nah ini nih kelihatan pembagiannya ya. Jadi df dsdd ini hard disk saya ada 946 giga. Hampir 1 tera. Nah, lalu yang lainnya ini kita bisa lihat TMPFS 2,9 GB. Ini kayaknya OS yang dipakai oleh si kontainer ini. Kali ini. Nah ini file structure-nya. Ada bin, itu untuk command binaries. Kemarin kita bisa lihat juga ya di Windows di sistem 32 bin kalau nggak salah. Itu perintah-perintah yang bisa langsung dijalankan di si terminal. Gitu, atau di command prompt. Nah ini di Linux. Nah, ada etc itu untuk configuration file system. Misalnya kita mau ngatur si apa DNS-nya, mau ngatur apalagi fonts dan lain sebagainya. Di sini kita bisa pakai cron tab juga. Ada SBIN, Essential System Library. Ya udah ini untuk pengecekan file system ya. Sistem misalkan kita butuh untuk format disk dan lain sebagainya. Lalu ada USR, Read Only User Application Support Data and Binaries. Ketika kita install aplikasi, nah dia akan masuk ke sini aplikasinya. Lalu ada var. Var ini biasanya kaitannya sama log gitu ya. Semuanya ada di sini. Ini yang biasanya ngebikin berat nih ya. Gitu. Lalu sisanya ya ada backslash dev, ada home, ada lib, mon, option, root, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dalam bentuk GUI ya.
Ini sebenarnya file system juga gitu. Kalau ini kan digambarkan dalam bentuk GUI, ini sama aja. Dibikin hierarki juga sama aja. Yang paling atas adalah garis miring ini. Baru nanti ke bawahnya yang sejajar di bawahnya adalah. Oke, nah kita juga bisa lihat tadi ya pakai pwd ini untuk mengetahui kita lagi ada direktori mana. Misalkan saya mau cd, ini kan nggak kelihatan ada di mana ya. Berarti ada di direktori root. Nah, untuk melakukan clear screen tinggal clear aja. Oke, udah hilang. Nah, kita juga bisa direktor listing dengan secara detail. Ini misalkan di sini ya, oke. Root ls min l garis miring. Nah, ini detail. Kita bisa lihat di sini. Bin, boot, dan segala macam. Di sini ada ownership-nya. Artinya siapa yang membuat file ini boleh diakses oleh grup apa gitu ya. Kapan dibuatnya ada di sini semua. Dan apa nama foldernya ada di sini semua. Nah, kita di sini ada dddd, artinya ini eh, directory. Lalu ada r, w, x, r. R itu read, w itu write, x itu execute. Itu. Tapi untuk D ini ada cuma di depan. Di belakang nggak akan ada. Lanjut. Nah, kita bisa juga lakukan operasi tree di Linux. Kayaknya di Mac juga bisa sih. Oke, kita pakai tree min L satu garis miring, artinya def-nya cuma satu. Kita cuma lihat ada apa aja di dalam situ. Oh, saya cuma satu directory, satu file. Berarti harusnya yang lebih baik lagi di sini. Tree, di clear screen dulu. Tree min L satu garis miring. Nah, bentuknya cuma kayak gini aja. Tapi kita bisa tambahin juga depth-nya. Misalkan dua, tiga misalkan. Wah, jadi banyak ya. Nah, ini tiga, jadi ada tiga kali bawahnya. Ada misalnya nih var, lalu lib. Nah, di dalam lib ada lagi. Jadi dia masuk lagi ke dalam. Sampai tiga turunan gitu ya. Nah, ini contohnya L1, L2. Tadi kan L3. Nah, kita juga bisa pakai perintah more sebetulnya. Kalau ini kan kepanjangan ya. Pakai pipe more. Jadi dia akan tampil sesuai dengan panjang eh, terminal atau peranjang layar kita. Kalau mau lihat lagi tinggal di ke bawahin lagi ya pakai round down. Tuh, kamu keluarnya udah tinggal di. Nah, ini eh absolute sama relative path ya. Ini kayak kita udah sempat jelasin ya, minggu lalu. Masih kebingungan absolute sama eh absolute path sama relative path? Ada yang masih bingung? Nggak ada. Oke, nah kita lihat di sini ya. Absolute path itu berarti kita telusuri nih dari garis miring dari root home user folder satu file di txt. Artinya di sini. Nah, analoginya misalkan saya adalah eh, kurir JNE gitu ya, yang asalnya dari luar Jabodetabek. Misalkan eh, dari mana luar Jabodetabek, misalnya dari Jawa Jawa Barat masih Jabodetabek, misalnya dari Maluku gitu. Dari Maluku dikasih tahu kampus ITTS gitu. Saya harus ke sana ke kampus ITTS. Ya udah, yang akan dikasih tahu adalah yang pertama berarti kan kalau dari Maluku misalkan ya dia akan nyari alamatnya dulu ITTS itu di mana sih? Tuh. Nah, kalau absolute path ITTS itu akan dikasih tahu dari mulai provinsi, lalu kecamatan, kelurahan, sampai ke nomornya misalnya dan kode pos. Nah, ini absolute path. Oh, jadi mau dari manapun, dari Maluku, dari Manado, untuk kampus ITS dia akan selalu tahu gitu, karena jelas gitu alamatnya di situ. Nah, kalau relatif pet, dia itu istilahnya lebih ke arah regional gitu, atau akamsi lah ya, istilahnya.
Misal, misalkan dari folder 2 misalnya ini beda kecamatan nih, folder satu, folder 2. Nah, ini kecamatan apa kalau di Serpong tuh misalnya kecamatan Serpong, satu lagi kecamatan Cilenggang misalkan ya. Nah, kita mau ngakses dari folder txt, sementara kita lagi ada di dalam si image nih di kecamatan sorry di dalam folder 2 gitu ya, walaupun ini nggak ada nih, tapi kita anggap ada di dalam folder 2 gitu posisinya. Ya udah berarti untuk ke folder satu untuk ke folder txt kita keluar dulu satu, masuk ke folder satu, baru masuk ke folder txt. Tapi dengan asumsi kita udah tahu nih si apa struktur dari file sistemnya atau struktur di mana kita naruh datanya. Tuh, ini under folder 2 berarti titik-titik folder satu folder txt. Gitu. Nah, ini relative path-nya lebih banyak dipakai di production sih sebetulnya. Karena belum tentu absolute absolute path-nya belum tentu kita selalu naruh di home misalkan. Karena biasanya kan kita naruh di storage gitu ya, di ada di mana di dalam, kalau web server ya kita naruh di web servernya gitu. Jadi lebih banyak pakai relative path. Ya, kita udah coba tadi ya, ada PWD, ada CD, ada home. Ini untuk keluar masuk directory ya biasanya. Nah, ini path. Jadi path variabelnya sama untuk melihat semua path variabel pakai echo path, nanti semuanya bakal muncul. Jadi kalau saya ketik di sini echo path cuma segini, ini kan lebih banyak ya. Ini eh, memungkinkan gitu ya si parameter atau fungsi bisa diakses dari manapun. Misalkan saya bikin fungsi namanya ls gitu ya. Ls itu kan sebetulnya ada di, harusnya di user local bin ls. Nah, contoh satu. Karena ini misalkan nggak ada di path variable ya. Untuk ngejalanin kita harus kayak gini. Nggak ada ya. User local bin. Oh, di local bin nggak ada. Oke. Eh, kita masuk berarti USR bin ya harusnya. Coba di ls. Nah, iya ada di sini. Jadi USR bin. Nah, si ls ini ada nggak di sini? Oke, ini ada ls. Kalau kita mau ngejalanin ls, kita harus masuk ke directory ini. Gitu. Nah, ini baru dapat ls. Nah, ini untuk ngejalanin ls. Tapi dengan kita cuma ngejalanin ls aja, misalkan saya mau masuk ke root folder, ini di pwd, saya use ls, dia bisa jalan juga. Kalau kita jalan ini bisa jalan juga nih. Tetap bisa jalan. Nah, tuh. Gitu. Nah, ini sebenarnya per yang minggu lalu ya. Nah, kita juga bisa nambahin path baru. Misalkan saya ada di sini ya, ada di slash root. Nah, slash root itu kita bikin satu program gitu ya, supaya bisa dijalankan di mana deh, ya kita tambahin aja path-nya. Path-nya ke sini, berarti slash root. Nah, terus habis itu dibuat as path. Baru nanti kita bisa lihat tuh semua hal yang ada di directory root ini yang bersifat executable bisa dijalankan. Ini kalau untuk Windows ya, set path seperti ini. Oke, ini untuk personalisasi sebetulnya. Kalau kita buat di sini, hmm, ls min, ls min, ls min lah. Nah, ini ada zhrc. Kita buka di, nah ini semua isinya adalah konfigurasi. Ini yang bisa kita ubah-ubah.
Misalkan mau apa di sini? Ini nggak ada. Misalkan alias ya. Kita ls min l itu sama dengan ll gitu. Alias la sama dengan ls min a. Itu sama aja gitu. Tapi dengan alias kita bisa mempersingkat misalnya kayak gitu. Nah, ini banyak konfigurasi yang ada di sini. Kita bisa tambahkan gitu ya. Oke, ini administrasi folder files. Saya pikir udah bisa ya sama kayak Windows, cuma bedanya beberapa sintaks saja sih. Oke, kalau ini kita pakai mkdir masih sama ya. Make directory ini ls. Kalau di Windows pakainya dir, kalau di sini pakainya ls. Kalau di sini untuk remove directory, kalau di Windows kalau nggak salah pakainya del ya kemarin ya. Nah, kalau di sini pakainya rmdir. Lalu untuk membuat teks baru pakai echo. Ini echo untuk memasukkan apa nama isi file ke file yang baru kita buat. Misalkan echo kita buat di sini ini file baru, kita ekspor baru.txt. Oke, kalau kita L ya, nah baru deteksinya ada. Terus gimana caranya kita mau validasi gitu ya? Kita mau lihat pakai cat baru.txt. Oke, masuk di sini. Nah, itu cara manipulasi file folder ya. Pakai kok. Nah, ini misalnya pakai leafpad. Saya nggak yakin sih sini kalau buka leafpad. Ini leafpad apa? Baru.txt. Nggak ada. Karena ini mayoritas pakai eh, non GUI ya, non graphical interface. Kalau pakai yang graphical interface atau pakai yang VM tadi ya, VMware bisa muncul di sini. Karena ada si leafpad-nya ada ya ke install. Kalau ini nggak bisa. Ada selanjutnya file copy and deletion. Yang untuk melakukan copy tinggal pakai cp file yang lama ke file yang baru. Atau kita juga bisa copy ke tempat yang lain gitu ya. Bukan di my folder, misalkan ada my folder 2. Nah, kita bisa arahkan ke sini, ke si my folder 2-nya. Ini pakai copy. Nah, ini contohnya ya, ini pakai absolute path nih. Var HTML supaya nggak nyasar gitu. Ini akan di copy my first file ke var HTML. Untuk mengcopy folder kita pakai min-r artinya rekursif. Nah, contohnya cp min-r source foldernya, destination foldernya apa. Nah, ini cp min-r ini sama aja sebenarnya sama yang di atasnya source folder copy. Nah, untuk remove rm sederhana, tinggal remove aja. Lalu untuk rename bisa pakai mv. Jadi selain untuk rename, mv juga bisa dipakai untuk move. Artinya cut ya kalau di Windows ya. Mindahin dari satu folder ke folder yang lain. Ini pakainya si Edwin. Ini pakai mv. Kalau ini kan mv-nya untuk rename. Nah, misalkan contohnya gini. Nah, ini saya punya baru ya, mv baru. Jadi baru edit txt. Nah, jadi baru edit. Terus kita pakai mv yang satu lagi, mv baru edit. Saya mau kirim ke home root. Oke, di sini hilang mv-nya. Jadi kalau kita ls home root masuk ke dalam situ harusnya. Ini masuk ke situ nggak ya? Coba. Jadi oh, home root is not directory. Oh, ini malah jadinya eh, jadi malah salah tadi saya buatnya. Oh, ini filenya yang ini sebetulnya. Jadi kalau kita lihat nih di mv gitu ya, root jadi root.txt. Nah, cat root.txt isinya ini file baru loh. Jadi tadi salah di ngirimnya. Tadi ngirimnya kayak gini.
Nah, harusnya ini file barunya mau jadi apa? File baru edit.txt. Nah, edit. Gitu. Ekstensinya harus selalu ada ya, supaya bisa dibuka. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini untuk basic-basic sederhana Linux sih. Tuh, nggak ada? Makasih, Pak. Oke, masih aman ya. Nah, ini untuk searching for information. Jadi kita bisa pakai cat tadi ya. Cat ini untuk melihat isi file tanpa harus membuka. Ini cat root.txt. Nah, ini kita bisa lihat. Atau kita mau grab, misalkan saya mau buat baru ya. lsv root.txt. Ini saya mau tambah lagi deh. Bukan. Ini tambahan isi baru loh. Oke, nah kita buat grab namanya baru. Misalkan ini phrase-nya apa misalkan baru, frasenya atau kata yang mau dicari dalam file itu apa, misalkan baru, lalu di sini kita spasi nama filenya tadi root ya. Nah, kelihatan di situ. Atau kita bisa pakai juga min n untuk tahu ada di line berapa. Oh, ini ada baru nih di dua line, di line 1 sama line 3 contohnya. Nah, ini help bisa kita lihat ya, semuanya banyak di sini. Lalu untuk networking standar kita bisa pakai ping. Lalu nestat, nah, ini bisa untuk melihat eh, port apa aja yang lagi running. Start nt. Ini kebetulan nggak ada yang running di komputer di Docker ini nggak ada yang running jadi kosong. Coba kalau saya buka di PowerShell. Nah, ini ada nestat. Tapi ini di Windows ya. Beda sintaks. Walaupun sama-sama nestat. Nah, misalnya kita pakai admin A. Nah, ini kelihatan semuanya. Port-port yang dibuka di Windows saya. Hanya ini. Nah, ini untuk melihat ada open port. Nah, ada wget untuk mendownload file nih dari terminal. Pakai wget, spasi, nama file langsungnya aja gitu. Nanti dia akan langsung download. Kalau ini buat script file bisa pakai bash. Kalau ini, kalau kemarin kan di Windows pakainya apa? Bat ya, .bat. Ya, kita pakainya .sh. Nah, di Linux itu ada namanya permission. Kalau di Windows itu lebih ke user access management, tapi lebih fleksibel ya. Kalau di Windows itu untuk eh, apa ownership dari sebuah file. Jadi kadang-kadang bisa aja dipakai semuanya, kayak buka atau bikin gitu ya. Kalau di Linux bisa dibatasi berdasarkan owner, group, dan other. Nah, kalau misalnya owner udah pasti filenya bisa diapain aja sama dia. Kalau grupnya diperbolehkan untuk write dan execute ya berarti grupnya bisa melakukan itu, bisa menulis, terus bisa lakukan execute. Dan pastinya grup ini banyak user lagi ya, bukan cuma satu. Gitu. Jadi semua user yang ada di bawahnya grup bisa melakukan hal yang dilakukan oleh si grupnya. Nah, ada permissionnya, ada RW XXS, itu ada sebetulnya perhitungan binary 754. Kenapa? Ini 0 semuanya harusnya 754 0 0 0. 754 di sini dapat dari mana? Dari sini dari akses. Aksesnya berarti untuk yang awal ini adalah user ya. Dia boleh read, dia boleh write, dia boleh execute. Nah, di sini sama untuk yang akses root dan sorry ini grupnya, ini usernya, RWX juga, ini RWX juga, tapi yang dibolehkan akses di sini semuanya hanya si usernya. Kalau root dibatasi ya, 5 grupnya.
grupnya 5, lalu si othernya 4. Halo, kenapa ada pertanyaan? Ada? Oke, saya lanjut ya. Oke, ya ini pakai path yang tadi ya, harus ada pathnya. Kalau nggak ada pathnya dia nggak akan jalan. Tuh. Oke, ini sama ya sebetulnya untuk path. Ini untuk export path artinya menambahkan path supaya kita bisa menjalankan si scriptnya dimanapun. Tuh, nanti ini saya sertakan di Telegram ya supaya bisa dipelajari. Update install software gampang ya, tinggal apt get update, apt install juga saya udah tunjukin. Ini contohnya install Terminator. Terminator itu dia terminal yang tapi bisa dibagi-bagi gitu ya, terminal. Jadi bisa ngerjain banyak hal di satu interface. Nah, untuk zip dan unzip ini sudah ada ya. Kayaknya harus download dulu si zip unzip, tinggal apt get install unzip gitu aja. Atau zip. Nah, caranya udah langsung aja zip, nama zipnya apa. Ini langsung lakukan ekstrak. Nah, di sini beberapa Linux basic command. Tadi kita udah bahas beberapa ya. Locate, sudo kita belum bahas, head belum. Lalu apa lagi? Udah ya, itu aja ya. Locate, sudo dan head. Nah, kalau sudo ini karena kebetulan di sini user saya cuma satu, jadi ya udah nggak ada yang lain gitu. Jadi nggak perlu pakai sudo sudo karena di sini dalam kontainer ya, artinya di Dockernya dia namanya cuma ada root aja, nggak ada yang lain. Nah, root itu kan sebetulnya dia masuknya ke sudo ers ya, artinya bisa ngapain aja gitu. Ini berlaku untuk misalkan user yang punya akses minimal gitu ya, yang nggak punya semua akses pakai sudo. Jadi kita memperlakukan user yang lagi kita buat ini dinaikin si permissionnya ya, privilege dinaikin. Nah ini lebih panjangnya untuk basic Linux command. Jadi kalau di dunia forensik ini mau nggak mau banyak bersinggungan dengan OS ya. Nah, karena yang mau dilihat evidence-nya paling dia di OS-nya. Dan caranya banyak yang dilakukan adalah pakai si Linux ini. Nah, tadi beberapa alasan yang sudah dikemukakan di awal. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jangan lupa minggu depan kita UTS ya, nanti saya deliver soalnya. Ada pertanyaan sampai sini? Sih jelas sih Pak penjelasannya. Aman ya? Masih belum ada. Oke. Hmm. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup ya. Saya absen dulu. Abdurrahman Hakim, ada. Ali Usman, Ya hadir Pak. ada. Edi Rasidi, Ya, hadir Pak. Habibie ada. Hadir Pak. Oke. Ilham, Ilham ada Ilham. Ilham Hamdi ada. Lalu Hadir, Pak. Ita ada. Hulis, Hulis kayak tadi saya nggak lihat ya. Nggak ada ya Hulis ya. Oke, Hulis ada. Mufid ada Mufid. Mufid. Oh, nggak ada. Oke. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Ini Romi. Romi hadir, Pak. Ada. Semangat ya Rom. Sama-sama Rom. Benar, Pak. Muhammad Fatur Rozi. Ada Fatur Rozi. Halo, halo. Muhammad Fatur Rozi. Sekali lagi Muhammad Fatur Rozi. Hadir, Pak. Oh, ada. Hadir, Pak. Oke, kirain ketiduran. Iya, Pak, hadir, Pak. Enggak, Pak. Makasih, Pak. Oke, oke Alfian ada. Hadir Pak, hadir. Oke, wah, semangat. Terus Rizky Subagja, nggak ada ya. Toto, ada Yudi Kurniawan, ada Zulfa. Hadir, Pak. Oke.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan Pak mungkin Ilham hadir, Pak. Ilham, Ilham Hamdi. Iya, Pak Ilham hadir, Pak. Oh, Iya, kemana Pak. aja Tadi dia Ham? lagi di jalan, Pak. Oke. Pak, Lagi di untuk jalan, Pak. untuk UTS-nya nanti gimana, Pak? Hmm? Masih ya, Pak? Yuk, Untuk UTS-nya UTS, kita Pak. teori aja. Nanti saya deliver soalnya, tinggal dikerjain, ada batas waktunya lah. Oke, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Oke, nanti untuk UASnya baru kita project bikin berkelompok aja nanti. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.